dengan jiwa dan raganya dalam keadaan jaga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang luas halamannya lagi suci, dan dimi'rajkan ke langit tinggi. Di langit pertama beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam yang telah diagungkan kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam, seorang gadis suci lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga bertemu dengan Nabi Yahya, saudara sepupu Nabi Isa, yang ketika masih kecil sudah mampu memahami Taurat. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf yang sangat molek paras wajahnya. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun, seorang yang amat disukai oleh kaum Bani Israel. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa yang ahli bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pernah berbicara langsung dengannya. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, selamat hatinya dan yang mempunyai serta Subhanahu wa taala dari panas api unggun Raja Namrud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Summa ila rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sarifatil aqlami bil umuril maqdiyah إلى مقام المكافأة الذي قربه الله فيه وأدناه وأماط له هجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم أنهل صحاب الفضل فردت إلى 5 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بنصراه وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه أطر اللهم قدره الكريم بعرف شجيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
Sesudah itu beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha sehingga dapat mendengar geritan kalam pada lauh mahfuz yang sedang menulis ketentuan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinaikkan lagi sampai ke tingkat mukaffahah, terbukanya tirai pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dapat menghampirkan diri bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tersingkap baginya penghalang untuk melihat nur keagungannya. Lalu beliau dapat memandangnya dengan mata kepalanya sendiri, apa yang dapat dilihatnya dari sisi sifat ketuhanannya, dan terbentang baginya hamparan kasih mesra pada tempat kenyataan zatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya beserta seluruh umatnya melakukan salat 50 waktu. Kemudian bercurah anugerahnya sehingga hanyalah tinggal 5 kali yang wajib diamalkan, yang pahalanya memadai 50 waktu, sebagaimana apa yang telah dikehendaki dan dihukumkan Allah Subhanahu wa taala pada zaman ajali dahulu kala. Setelah selesai semuanya itu, beliau pulang kembali pada malam itu juga, sedangkan orang yang mau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu hanyalah Abu Bakar Siddiq dan orang-orang yang mempunyai akal yang benar. Akan tetapi kaum Quraisy sendiri mendustakannya, dan bahkan orang yang disesatkan dan tipu oleh syaitan makin menjadi murtad. Semoga Allah menyelamatkan Nabi yang mulia dengan kehormatan yang sempurna dari rahmat dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pembacaan lawat serta rawi Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan curahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita masuk kepada acara yang ke-6, yaitu ceramah agama seputar dan sekitar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Taufik Rahman dari Lunga. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alim sirri wan najwa wa ilaihil ma'ab war ruj'a. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayakhtimu lana wa lakum bil husna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bilailatil Isra, thumma urija ila samawatil ula ila sidratil muntaha ila qabi kausaini au adna, wa ala alihi wa ashabihi wa man ala darbi masa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama ulama muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para tokoha, undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, pada kesempatan siang hari ini tidak lupa daripada ulun kembali daripada mengajak, daripada kita berataan untuk daripada kembali daripada memuji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ceramah atau khutbah itu sunat dahulu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sama-sama sebelum memulai ini daripada memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan karunia yang senantiasa dikucurkan, dihaturkan kepada kita beritaan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita kembali kita bacakan, kita haturkan penghargaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberi kekhususan daripada diisrakan, dimi'rajkan sehingga bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat juga tidak lupa kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi di sini ulun dipintai daripada sedikit membaca daripada kisah daripada Isra Mi'raj. Tadi sudah bertanya Allah, bacaan tadi Isra'nya sudah, Mi'rajnya sudah. Nah, mungkin ulun sedikit daripada berkisah ataupun daripada mengambil daripada hikmah atau pelajaran daripada Isra daripada atau Mi'raj tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj itu adalah termasuk daripada kemuliaan atau anugerah yang besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karunia yang besar ini kada gampang-gampang dicapai. Kalau bang belum diberi yang ada. Jadi sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disrakan, dimi'rajkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak daripada dia menerima daripada ujian dan juga cobaan. Nah, jadi Rasulullah SAW itu hidup di antara daripada kaum kafir, penyembah daripada berhala, penyembah daripada patung. Agamanya itu yakin 100% ujahnya itu patung itu Tuhan. Bebuhannya itu yakin kayak itu 100% itu Tuhan patung itu. Ujah bebuhan kafir Quraisy tadi. Nah, itu mulai bahari-bahari pada Tuhan kayak itu sehingga sampai daripada di masa Nabi. Nah, Nabi itu diutus untuk daripada apa? Mengajak daripada kaumnya untuk daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kada gampang. Kenapa? Karena adat yang sudah menancap di dalam hati, keyakinan yang sudah 100% hendak dirubah itu malih. Nah, oleh karena itu Nabi pertama disuruh daripada apa? Berdakwah, membawa orang itu disakiti oleh orang-orang kafir, dicaci maki ya Allah, sakiti. Bahkan pengikut Nabi itu ada yang dibunuh seperti Sayyidina Yasar, Mama Hidin juga dibunuh, Sayyidina Bilal disiksa, dan banyak daripada sahabat lain yang disiksa aja. Nah, kemudian terus daripada perjalanan dakwah Nabi tadi terus sehingga semakin lawas, semakin banyak pengikut Nabi, semakin keras daripada ujian Nabi. Nah, sehingga Rasulullah SAW tadi pernah keluarga Hidin itu diboikot ngaranya. Jadi diboikot bertahan lawan orang Quraisy. Keluarga Nabi bertahan tadi. Jadi kada boleh Bani Quraisy mengawini keluarga Nabi tadi, Bani Hasyim, Bani Muthalib. Ada boleh menjual makanan, ada boleh menukar di situ, sehingga mereka mengungsi di Si'ib Bani Hasyim. Jadi Makkah situ ada ngarannya Baharis, Si'ib Bani Hasyim. Di situ selama 2 tahun, makan ngaleh ya Allah. Ada yang akan menjuali. Nah, itu berat benar itu. Jadi makanan itu datang hanya dengan sembunyi aja. Itu pun orang nang kasihan aja nang bahasa sembunyi ya Allah mah mengirimi menjuali makanan, membawa makanan. Itu berat benar bagi Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu pulang tapi lawas ya Allah, kemudian pulang daripada meninggal daripada paman Hidin, yaitu Sayyidina Abu Thalib ya Allah. Paman Hidin ini adalah orang yang sangat luar biasa daripada membela Nabi, sangat luar biasa daripada apa? Memperhatikan Nabi, mulai halus menggaduh daripada Nabi. Oleh karena itu Nabi itu sangat luar biasa sayang daripada paman Hidin dia. Sayang luar biasa. Karena ini senantiasa membela daripada Hidin itu meninggal pulang. Sedih benar Rasulullah. Karena ini Abu Thalib ini adalah orang yang senantiasa menjaga Hidin, termasuk orang-orang yang membela Hidin daripada disakiti orang kafir Quraisy. Ada sahabat pulang, Sayyidina Khadijah istri beliau adalah meninggalnya. Nah, jadi 2 kali ini berturut-turut keluarga yang dicintai meninggal. Sayyidina Khadijah itu apa? Beliau itu senantiasa daripada menghibur hati Nabi di dalam dakwah aja, senantiasa menghibur, membela dengan jiwa dan raga. Beliau luar cintanya dia dan sayangnya lawan Bani Hidin tadi. Ini meninggal pulang sekali 2 daripada meninggal ya Allah. Nah, setelah 2 orang ini yang terkemuka ini, Sayyidina Abu Thalib dan juga Sayyidina Khadijah meninggal, itu makin banget daripada orang Quraisy daripada menyakiti, makin banget daripada ujian yang diterima oleh Nabi. Makanya tahun itu dikatakan tahun
huzn, tahun kesedihan Nabi luar biasa ya Allah. Meninggal orang-orang yang dicintai, belum lagi disakiti orang. Aman kita mungkin ada keluarga meninggal ya Allah, banyak orang ada memusuhi orang, tetap daripada mungkin datangan lawan kita ya Allah. Ini dimusuhi orang, makinnya dimusuhi orang. Jadi ada gampang, sehingga daripada luar biasa disakitinya hijrah ke Taif. Setelah itu di Taif pun kadang diterima, kadang dihawarilan batu pulang. Nah, sehingga Nabi itu bertambah-tambah daripada deritanya, bertambah-tambah daripada bala yang diterima oleh Nabi. Namun Nabi apa? Nabi tetap daripada beliau sabar, Nabi tetap daripada berserah diri lawan Allah Subhanahu wa ta'ala aja. Nah, sehingga beliau di dalam sejarah dikisahkan diberi daripada berbagai anugerah, di antaranya kaum Taif kada beriman, para jin beriman ya. Nah, jadi ada kaum jin datangan beriman lawan Nabi. Nah, setelah itu kada sahalas pulang Nabi setelah ke Taif boleh ke Makkah, kemudian disuruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk daripada Isra Mi'raj ya Allah, menghadiri daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dikisahkan di dalam rawi tadi. Nah, dari sini bisa kita ambil hikmah pelajaran ya Allah. Pertama dulu, nah jadi aman seorang tuh hendak daripada mendapatkan kemuliaan itu mau kada mau harus sabar, sabar, kada kawa kada daripada sabar ya. Karena apa? Setiap kemuliaan tuh kada mudah didapat, harus ada tantangannya, harus ada daripada tantangannya. Nah, kita ini setiap orang Islam, setiap orang mukmin itu dituntut untuk daripada apa? Untuk daripada sabar. Kenapa? Karena kita ini termasuk orang yang dianugerahi oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sekian banyak daripada hamba-hambanya Allah. Dipilih nang apa? Dipilih beriman. Nah, orang yang beriman tuh pacangan masuk surga jangan minta bawa daripada sampai mati. Nah, masuk surga itu kan beritaan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu apa? Karena ini akan dimuliakan, dimasukkan ke surga. Jadi setiap orang yang beriman tuh tidak luput daripada ujian, tidak luput daripada masalah, tetap cobaan yang dihadapinya di dalam daripada menuju daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menuju daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu disambat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buka surah daripada Al-Ankabut ayat permulaan. Jadi di situ menerangkan bahwasanya setiap orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya orang-orang muhari sebelum daripada umat Nabi Muhammad. Ada yang ujiannya ya Allah dari seorang kering, apakah di dalam hati nih pikiran. Ada juga yang ujiannya itu apa? Lakinya. Ada juga yang menjadikan berat pikirannya gara-gara lakinya. Ada juga yang ujiannya tuh di tangan bininya, gara-gara bininya tuh jadi asa berat. Ada juga yang ujiannya tuh anaknya, gara-gara anaknya tadi hatinya merasa ada nyaman. Ada juga yang ujiannya itu adalah tetangganya, misalnya tetangganya nih ada baik lawan seorang dan sebagainya misalnya. Nah, walhasil macam-macam daripada ujian kita di dalam dunia ini. Mau kada mau harus kita jalani daripada ujian tersebut. Mau kada mau harus kita jalani daripada ujian tersebut ya. Yaitu dengan penuh daripada kesabaran yang berusaha untuk sabar. Ini permulaan. Yang kedua, perlu sabar orang Islam itu adalah di dalam daripada menjalankan taat, karena taat itu berat ya Allah, kada gampang taat tadi. Jadi perlu sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengulir daripada taat tadi. Nah, itu perlu juga sabar ya. Karena apa? Syaratnya kita daripada orang yang beriman, yang di situ apa? Ciri orang beriman, kemudian daripada dia itu sampai daripada ke surga tadi, itu biasanya apa? Orang tersebut orang beriman dan menjalankan daripada perintah Allah. Biasanya kayak itu. Biasanya ya Allah, secara wajibnya ketika orang itu beriman, dia menjalankan taat kepada Allah itu selajur sampai tak mati aja. Biasanya kebanyakan kayak itu. Walaupun ada juga orang tuh masih ya aja kada pernah amal sekali kan, kemudian matinya dalam keadaan beriman.
amit kebiasaannya kalau mau sering maksiat itu sering kali imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia kada mensyukuri iman Islam yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah mati itu gaib. Nah, hasil kita ini hendaknya ya Allah dengan sabar menjaga iman kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Isra Mi'raj tadi itu adalah secara masyhurnya itu adalah terjadi di malam 20 Rajab ya. Nggih, di malam 20 Rajab daripada daripada 20 Rajab. Jadi sepertiga malam. Nah, itu kejadian daripada Isra Mi'raj ya. Nah, Isra Mi'raj ini adalah suatu perkara yang wajib kita imani. Amun kada beriman kafir ya atau murtad. Kenapa itu? Karena tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, setiap orang yang mengingkari isi Al-Qur'an itu hukumnya murtad. Makanya dalam Quran disebutkan ya Allah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram al aqsa. Nah, itu di Quran disebutkan secara jelas. Jadi wajib kita mempercayai, wajib kita mengimani. Namun kada dikatakan itu murtad karena telah daripada Al-Qur'an. Nah, jadi ketika malam hari tadi kenapa jadi ujar ulama berarti harus malam kada siang aja? Nah, pertama malam itu adalah tenang ya Allah. Jadi malam itu tenang, apalagi pas jam-jam 3 itu tenang, orang buringan beritaan. Itu adalah keadaan yang tenang. Kedua, kenapa mati malam yang terakhir? Karena malam terakhir itu adalah tempat daripada turunnya rahmat, tempat daripada turunnya daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para ulama itu sebelum subuh itu pasti bangun ya. Karena mencari daripada turunnya daripada rahmatnya Allah, mengharapkan daripada pengampunannya Allah ya Allah, karena di situ diturunkan tadi anugerah Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu malam daripada kejadian Isra Mi'raj tadi. Nah, makanya ulama berjalan tuh nang baik malam ya. Berjalan tuh malam yang tolak tuh malam itu biasanya tercapat sedikit. Nggih, lebih bumi itu terlipat ya kisahnya kayak itu. Nggih, apalagi pian misalnya tolak ya Allah ke mana misalnya Banjarkan, Samarinda, Bebes, alam ya Allah, lakas sedikit sampai aja, apalagi kuring, tahu-tahu kan sampai ada, sampai udah aja, lakas ya, ini kuring. Nah, walhasil malam tuh ada dilipat ya, telakas sedikit, kemudian malam tuh ya Allah ada panas pulang, siang kan baru panas segala macam ya Allah. Nah, jadi terasa benar, malam tuh ada tapi terasa aja. Nah, jadi baik malam tadi. Jadi tolak malam. Nabi itu adalah Isra'nya malam. Nah, jadi Nabi Isra malam tadi 27 Rajab tadi menuju daripada mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja. Sudah dikisahkan juga tadi. Nah, di dalam perjalanan ini tadi Nabi banyak melihat daripada kejadian-kejadian yang kejadian itu dikatakan oleh ulama ini adalah perumpamaan ataupun permisalan, suatu contoh yang kayaknya akan terjadi kejadian-kejadian ini pada umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian adalah menunjukkan daripada tantangan-tantangan hidup kita, sebagian adalah menunjukkan daripada siksaan-siksaan daripada contoh daripada siksaan dan daripada maksiat ataupun ketika seorang meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh ya Allah. Nah, ketika Nabi itu tolak naik daripada burak, Nabi tadi ditamui daripada disasahi daripada jin ifrit ya. Nah, jin ifrit tadi itu adalah jin yang durhaka lawan Allah Subhanahu wa taala. Jin daripada yang kafir. Nah, itu mengejar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa daripada opor, membawa culuk, hendak daripada membanang Nabi. Nah, Nabi menoleh, Nabi itu
Nabi melihat daripada jin ifrit tersebut. Nah, wajah mereka Jibril, pian hendaklah ulun ajari daripada bacaan-bacaan yang ketika pian baca maka jin tadi akan mati aja dengan bacaan tersebut. Nggih ulun hendak ya. Nah, diajari oleh malaikat Jibril ya Allah bacaan tersebut disebutkan seperti dalam kitab kisah Isra Mi'raj. Nah, kemudian dibaca Nabi maka jin ifrit itu mati aja. Nah, dari sini apa? Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya jin tadi itu bisa daripada mengganggu manusia. Makanya terkadang seorang tuh ya Allah ada yang kesurupan, ada yang kerasukan jin, ada yang disantet orang ya. Nah, disantet orang tuh pakai jin orang masih. Orang memakai jin kafir ya Allah. Jadi jin tuh diberikan kekuatan yang kuat sehingga kawa daripada apa? Mengganggu manusia. Nah, jadi kada sedikit daripada orang yang disantet orang ya Allah, yang kerasukan dan lain sebagainya daripada jin tadi. Nah, oleh karena itu apa? Jadi perlu juga kita nih baca bacaan supaya apa? Terhindar daripada apa? Terhindar daripada jin tadi, terhindar daripada apa? Kejelekan ataupun manusia ataupun jin. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi berjalan pulang ya Allah. Kemudian Nabi dikiau ya. Ilayya ya Muhammad ya. Ilayya ya Muhammad. Kemari wahai Muhammad. Ada di hirani Nabi. Jalan terus. Baik itu dikiau pulang ilayya ya Muhammad, ilayya Muhammad. Jalan terus ada menghirani Nabi. Dikiau pulang ilayya ya Muhammad, ilayya Muhammad ya. Jalan daripada Rasulullah SAW. Imbah melalui hanya wahai Jibril, itu siapa tadi? Nang bakiau tadi. Wajah malaikat Jibril yang bakiau pertama dari sebelah kanan itu adalah da'il Yahudi ya. Panggilan orang-orang Yahudi, ajakan daripada orang Yahudi. Seandainya pian tadi menyinggahi, pian menoleh tadi menyinggahi ya Allah, maka akan menjadi Yahudi daripada umat engkau. Maka akan menjadi Yahudi daripada umat engkau. Untungnya Nabi kada menyinggahi ya Allah. Jadi kita nih masih diselamatkan iman kita nih oleh Allah Subhanahu wa taala, kada masuk daripada agama Yahudi. Nah, tapi Yahudi itu adalah yang pertama dikatakan Yahudi itu adalah anaknya Nabi Yakub. Jadi anaknya Nabi Yakub itu ada 12. Salah satunya ngarannya Yahuda. Nah, dari Yahuda ini anak cucunya dikatakan daripada Yahudi. Nah, jadi anaknya Nabi Yakub tadi berapa? 12. Nang anak-anak yang lain itu dikatakan Bani Israel ya. Karena nang ngaran Nabi Yakub itu adalah Israel. Israel itu artinya hamba, El itu artinya Allah. Ya bahasa kitanya Abdullah, hambanya Allah ya Israel. Nah, jadi Bani Israel itu anak-anak Nabi Yakub. Nah, orang Yahudi dan juga Bani Israel ini apa? Itu sangat daripada membenci daripada orang Islam. Nah, kenapa aja? Karena mereka hire lawan daripada orang Islam. Hire lawan orang Islam. Kenapa? Karena Nabi akhir zamannya itu bukan dari mereka ya. Nabi akhir zaman itu bukan dari Bani Israel tadi, bukan dari Yahudi. Lain nabi-nabi yang terdahulu itu berataan daripada mereka, berataan daripada Bani Israel. Nabi Musa dari Bani Israel, Nabi Isa dari Bani Israel, Nabi Yahya dari Bani Israel, Nabi Sulaiman dari Bani Israel juga. Kemudian Nabi Dawud dari Bani Israel. Banyak nabi-nabi itu yang berataan dari Bani Israel ya Allah. Nah, tapi Nabi Muhammad itu dari keturunan Makkah ya. Nah, sehingga mereka tuh hire ya. Mereka tuh hire hasad kepada orang-orang Islam. Jadi sehingga mereka dakwahkan masuk Islam tapi hendak merusak orang Islam. Makanya di Quran itu disebutkan orang Yahudi itu adalah orang yang paling daripada memusuhi daripada orang Islam. Dalam Quran itu apa? Atajidanna asadhum adawatan ya. Nah, seterusnya itu Yahudi, itu Nasrani, itu orang Nasara yang lain, itu orang-orang yang kada beriman, orang-orang yang kafir itu luar biasa daripada bencinya lawan orang Islam. Nah, yang nomor satu itu adalah
Yahudi. Ya, oleh karena itu apa? Walaupun Nabi itu tidak daripada menoleh orang-orang Islam yang kedahkan masuk agama Yahudi, tapi mereka tetap daripada mengolah cara untuk merusak daripada orang Islam. Kayak apa caranya? Daripada mereka mengolah orang Islam ini adalah sesat. Nah, jadi semua yang ada di dalam orang Islam kerusakan itu adalah apa? Sebab utama Yahudi. Sebab utamanya adalah Yahudi. Orang Islam banyak meninggalkan segala macam ya Allah. Itu sebab-sebab hal-hal yang timbul yang hanyar itu diolah oleh Yahudi, keramaian yang Allah, baik itu tipe, buan ponsel dan sebagainya, asal muasalnya itu dari mereka yang menciptakan. Kayak apa supaya Islam nih ada lagi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu dari mereka. Nah cuma untungnya ya kalau Nabi kada jadi kita tetap daripada kaum menjaga Islam. Jadi walaupun kita mungkin ya Allah terkadang nih tagawi yang macam-macam yang itu kawah aja kita minta ampun masalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selama iman kita masih ada, kita bersyukur aja lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kita tadi masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adapun yang sebelah kiri tadi siapa aja? Yang sebelah kiri namanya tadi itu adalah Dain Nasara, para pengajaknya orang Nasrani. Ini para pengajaknya orang Nasrani. Nah Nasrani itu adalah kaumnya Nabi Isa ya. Jadi kaumnya Nabi Isa itu adalah Nasrani aja. Nah mereka itu pun dia membenci orang Islam juga. Mereka mengajak orang Islam ya kalau untuk masuk agama mereka, cuma kan berhasil karena untungnya Nabi juga kadang menjawab dari mereka sehingga kita aman. Bahkan banyak orang Nasrani tadi yang masuk Islam ya Allah. Banyak orang Nasrani masuk Islam. Cuma Yahudi itu malah benar diislamakan ya. Makanya di zaman Nabi tadi orang Yahudi yang Islam tuh kurang daripada 10. Jadi karena akunnya masuk Islam, amun pun Nasrani masih banyak orang masuk Islam di zaman Nabi tadi. Masih banyak yang masuk Islam. Cuma zaman Nabi itu ada 10 orang yang akan masuk Islam daripada orang Yahudi, daripada kuatnya mereka memegang daripada kepercayaan keyahudiannya tadi. Jadi kadang-kadang baiman lawan daripada Rasulullah SAW. Mereka tetap daripada mengingkari daripada Rasulullah, walaupun tahu Rasulullah itu adalah bujur ya. Nah ini adalah di dalam keseharian kita nih, yang kalau kita itu tidak terlepas daripada ujian yang di situ di dalam taat kepada Allah itu banyak ujian yang timbul daripada mereka tadi, apalagi zaman akhir nih kalau tipe itu dalam satu sisi mengganggu juga ketaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam satu sisi ya Allah, ramainya TV orang selajur melihat TV ya Allah, ada sembahyang dulu. Nah itu mengganggu juga ngaranya. Ramainya HP nih orang misalnya ya Allah tonton akan HP dulu. Nah itu juga adalah mengganggu. Ini adalah mereka yang maulah ya kalau asal muasalnya, walaupun HP itu ada dinas buruk seluruhnya kada juga ya kalau, tapi mana terpakai baik juga kita kesan silaturahmi misalnya, kesan daripada hal-hal yang baik itu pun baik. Cuma terkadang banyak daripada yang kada baik juga di dalam HP tadi. Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian berjalan pulang ya Nabi tadi bertemu lawan siapa tadi? Orang daripada bebinian yang tuha, tapi berpakaian yang banyak perhiasannya aja. Banyak daripada perhiasannya. Lebih banyak daripada perhiasannya. Nah sehingga Nabi bertanya siapa tadi itu aja? Nah itu adalah duniawi. Seandainya pian tadi menoleh, pian jawab, nah maka sungguh daripada umat pian untuk memilih hidup di dunia daripada di akhirat ya. Nah untungnya Nabi kada menoleh. Nah sehingga kita ini masih alhamdulillah banyak aja orang yang akan taat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang kita sibuk lawan duniawi ya Allah, masih akan aja lawan taat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun demikian duniawi itu tetap daripada mengganggu daripada taat seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Isra Mi'raj itu adalah sawat merawat Nabi ya Allah, sawat daripada merawat Nabi, dan ini dinas di dalam
Al-Quran ujar Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh melalaikan kalian daripada memperbanyak duniawi sehingga kalian daripada masuk alam kubur. Nah, ini adalah termasuk ujian bagi kita orang Islam, dan duniawi ini yang ujian banyak. Setiap orang Islam itu, setiap manusia diuji dengan duniawi ini tadi. Nah, duniawi itu tadi itu ada dua. Harta benda duniawi nih itu ada dua, ada yang dicela, ada yang dipuji. Yang dicela itu apa? Yang dipuji itu apa? Nah, adapun yang dipuji itu adalah harta duniawi yang kita cari. Pertama, kita niatkan untuk daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih berusaha ya Allah, kita niatakan gesan taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita niatakan gesan sama beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatakan gesan memberi nafkah anak bini, memberi nafkah anak bini. Ini syarat pertama, harta yang dipuji. Yang kedua, harta yang dipuji itu tidak sampai mencarinya itu adalah meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun berusaha tetap aja ya Allah bersembahyangan, tetap aja puasa, tetap aja daripada apa? Membayar zakat ketika sampai daripada zakatnya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, harta yang dipuji itu adalah apa? Itu adalah dia mencarinya tidak dengan jalan haram. Jadi jalannya itu adalah jalan yang halal, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harta nang ini yang memenuhi tiga ini itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kada dicela artinya, dan itu termasuk mencarinya itu adalah nilai ibadah. Itu nilai ibadah. Terserah mencarinya tadi lang kayak apakah, baik itu berhuma, bertukang, berdagang dan lain sebagainya. Nah, saat tiga tadi ada. Pertama apa? Niatnya untuk ibadah. Amun yang laki ya Allah, niatnya adalah untuk daripada menafkahi anak bini ya Allah. Kedua adalah jangan sampai meninggalkan kewajiban kita, kewajiban kita, baik itu puasa, sembahyang ataupun sudah wajib zakat. Yang ketiga, jangan sampai dicarinya itu pakai jalan maksiat atau dicampuri dengan daripada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sebaliknya, harta yang dicela tadi itu adalah harta yang kada ada tiga itu. Pertama ya Allah, harta yang mencarinya itu adalah diniatkan bersenang-senang aja di duniawi. Nah, yaitu yang melalaikan tadi ya ujar Al-Quran, alhaakumut takatsur tadi, melalaikan akan kalian memperbanyak dunia. Nah, itu ketika diniatakan hanya gesan bersenang-senang aja, gesan bernikmat-nikmat di dunia aja, ya nang akhirnya apa? Timbul yang kedua pulang, dia lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena niatnya sudah kada baik, sehingga apa? Menyebabkan harta duniawanya tadi menjadikan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, kada mampu zakat ya. Nah, karena apa? Tujuan dia mencari itu adalah bukan untuk taat, tapi untuk memperbanyak dan bersenang-senang di dunia. Nah, syarat yang ketiga adalah harta yang tercela itu adalah harta ketika dicarinya itu dengan jalan yang haram. Hingga jalannya itu jalan yang kada baik, jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjuntan, mengambil pun orangnya, kalau riba dan lain sebagainya, ataupun daripada apa? Ikaran lawan orang dan lain sebagainya, berjudi. Nah, itu berarti adalah yang dilarang, maka itu berarti dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, duniawi yang kaya itu adalah yang termasuk menghalangi daripada manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita nih hendaknya Allah menjaga diri daripada nang itu. Berusaha kada apa-apa, mencari duit kada apa-apa, coba jangan kada ingat sebuting niatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk daripada menafkahi anak bini, niatkan ini adalah sebagai wasalah untuk ibadah, maka jadi ibadah kita begawe tadi ditulis daripada ibadah. Kemudian jangan sampai kita tinggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap daripada jalankan perintah Allah, tetap kita daripada sembahyang 5 waktu, tetap kita puasa ya Allah. Walaupun gawian misalnya banyak, tetap aja puasa.
ada bapaknya kuat aja. Hingga kemudian kita jangan sampai kalau sebuting mencari daripada duit tadi pakai yang haramnya, karena ada berkahnya tapi menimbulkan daripada siksa, menyebabkan kita daripada celaka dunia akhirat. Nah kemudian sedikit lagi, nah kemudian pulang Nabi apa? Lalu pulang bertemu lawan ini yang tuha benar sebentar lagi. Nah kemudian mengiau ilayya Muhammad kada dihirani Nabi sudah melewati. Nah kemudian apa itu hujan Nabi? Nah itu tadi itu adalah tanda daripada dunia, perumpamaan daripada hidup di dunia yang sudah tuha benar udah hampir daripada kiamat, hampir daripada kiamat. Udah umat ikamnya daripada umat piannya adalah apa? Itu adalah umat daripada akhir zaman. Itu zaman Nabi ya Allah 1400 tahun yang dahulu, 1400 tahun yang dahulu. Wah ini kan 1444 ya lah. Nah jadi itu zaman Nabi ya Allah, apalagi zaman kita nih udah tuha benar. Jadi kita nih berhati-hati aja nih di dalam umur Tuhan nih, di dalam kehidupan dunia yang Tuhan nih, berhati-hati ya Allah. Nah disebutkan oleh Imam daripada Suyuti umurnya ataupun masa hidup umat Nabi Muhammad itu cuma 1.500 tahun ya. Itu wallahu alam oleh. Jadi imbah itu bang wallahu alam entah kiamat kah maksudnya, atau imbah itu kadada orang tadi telah meninggalkan taat Allah kah, mungkin kayak itu wallahu alam lah. Nah cuma sebagian ulama mengatakan umat Nabi Muhammad itu ya Allah itu sampai 1.500 tahun aja. Itu menurut sebagian ulama, diantaranya Imam Ajhuri, diantaranya Imam Suyuti mengatakan demikian. Cuma maksud hidin itu Allah alam, apakah maksudnya setelah itu kiamat Allah alam, ataukah maksudnya itu setelah itu kada lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau orang banyak yang kada taat lagi, wallahu alam. Nah cuma untung kita nih belum tak kasih itu lagi, cuma hampir aja ya Allah 1444 Hijriah ya Allah, kurang berapa tahun tuh, 60 tahun lagi. Nah jadi walhasil kita nih berada di tempat yang tuha, di umur yang tuha, di zaman yang tuha. Nah ujar ulama itu adalah di zaman tuha ini apa? Banyak 3 perkara, mengkadakawa 2 perkara barang 3 perkara tadi nang apa? Pertama banyak istighfar. Kita nih banyak dan banyak daripada dosa, banyak kekurangan, banyak lain sebagainya dari berbagai sisi. Jadi kada ingat setiap hari itu beristighfar, minta ampun lawan Allah Subhanahu Wa Taala di umur yang sudah Tuhan ini, di zaman yang sudah Tuhan ini tadi. Mudahan ya Allah diampuni segala kekurangan kita. Kemudian yang kedua adalah banyak jasa salawat. Jangan tak tinggal ya setiap hari itu dengan salawat. Mudah-mudahan Rasulullah tuh hakon aja daripada melihat kita memandang daripada kita. Nah 2 ini ya kalau engkau bersedekah walaupun sedikit ya. Engkau bersedekah walaupun sedikit. Jadi sedekah itu kadang harus banyak. Kalau hamba hadang sugi yang ada sugi kan bersedekah kada ya Allah. Makanya di Quran itu disebutkan ya Allah hendaknya bersedekah aja. Liyunfik napa tuh? Liyunfik dosatan min saatih wa man qudira alaihi rizqu. Nah Allah ada ingat lagi ulan. Walhasil orang yang banyak duit hendaknya bersedekah, dan hendaknya bersedekah orang yang disedikitkan rezekinya tadi sesuai kemampuannya ya Allah. Sesuai kemampuannya. Jadi mahadang sugih kada tasadakah kada kawa sedekah. Kita tuh isi 10.000 ya Allah 1.000 ada apa? Bahkan itu terkadang lebih banyak mungkin daripada orang yang bersedekah 100.000, aman duitnya miliaran, duitnya nih ratusan juta ya Allah, bersedekah 100.000. Kita duit kita 10.000, sedekah 1.000, tak banyak kita pahalanya. Makanya ujar Nabi ya Allah, banyak daripada 1 dirham itu melebihi daripada 100 dirham ya Allah. Kayak apa ya Rasulullah ya? Nah yaitu adalah orang yang sedirham tadi itu sedikit hartanya ya Allah, adapun yang banyak tadi 100 dirham itu orang yang banyak hartanya. Nah makanya ini amalan bagus juga, karena sedekah itu adalah penolak bala ya Allah. Sedekah itu penolak bala sesuai dengan keadaan kita. 1.000 sehari misalnya ya Allah, kada apa-apa. Enggak banyak aja kita nih anak yatim, banyak aja ya Allah. Kampung kita nih 1.000 itu orang kita mampu misalnya.
ada masalah karena sedekah tuh pasti terima. Ada deh sedekah yang ditolak ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sedekah kepada orang yang perlu ya Allah, apalagi kayak anak yatim misalnya ada di sekitar marasinya misalnya, nah 1.000 misalnya, nah itu mungkin nilainya luar biasa ya Allah bagi kita nggak ada duit 1.000 tadi bisa melebihi yang 100.000 bagi orang yang berduit ya. Nah 3 itu di zaman yang sudah tua ini apa, maka jangan kita tinggalkan. Amun supan aku aja 1.000 misalnya, nah pian anak di celengan sehari anak 1.000 aku niat bersedekah 1.000 mun sudah 10 hari ya 10.000 tuh unjuk lah orangnya. Nah tanah sedikit, tak banyak sedikit kali supan 100.000 supan aku aja. Nah cuma pian niatakan nih setiap hari nah ini sedekahkan biasa anak yatim si anu misalnya sehari nih. Cuma kayaknya aku munjuk ya supan masih 1.000 misalnya ada tak jorong 1.000 besoknya pulang aku bisa sedekah nih gesan akan yatim 1.000 aja misalnya hendak di celengan besoknya pulang yang malah kayak itu pulang. Nah 10 hari 10.000 tuh ada. Nah 10 hari 10.000 aja. Nah makanya dengan cara itu ya Allah kita kawal bersedekah setiap hari asal istiqomah, asal daripada istiqomah. Jadi kada harus banyak, yang penting istiqomah. Nah 3 amalan itu baik digawe di akhir yang sudah tuha benar ini. Nah akhirnya itu aja mungkin yang ulun sampaikan, mudah-mudahan daripada yang kita gawe di sini yang ulun daripada sedikit daripada terangkan ini jadi ulun kada bisa aja lumayan nih bicara mahnya kada bisa. Nah mudah-mudahan daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah, mudah-mudahan kau kita daripada menggawe daripada apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, mudah-mudahan segala dosa kita nih diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita bisa daripada taat sesuai daripada kemampuan kita masing-masing daripada menggawe daripada taat tersebut. Mudah-mudahan dengan harapan taat yang sedikit tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang banyak tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga saibul hajat apa yang dihajatakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bertahan hajat kita mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan daripada segala musibah, segala bencana, segala daripada ujian dijauhkan lawan kita. Mudah-mudahan kita daripada diberikan daripada husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan daripada syafaat walinya Allah Subhanahu wa taala, khususan daripada ini urusan kumpul yang hari ini juga kita hauli daripada haulnya. Mudah-mudahan kita kadang kumpul ya Allah di sini sudah dapat berkahnya. Hendak tolak kada apa kayak hari Minggu engkau tolak auran misalnya menunggu burung misalnya kada apa ya Allah. Acel jadi menunggu burung kada apa. Ini sudah cukup mahal di rumah, sudah insya Allah cukup dapat berkahnya ya Allah. Jadi kita tuh menghormati wali itu sesuai dengan kemampuan kita ya Allah, sesuai dengan kemampuan kita. Mampu di rumah aja kada harus datang, tapi kalau datang ada baik juga ya Allah, kita barukan lawan orang banyak, karena orang banyak tuh juga di situ pasti banyak wali di orang banyak. Tapi kada kawa kita niat sudah cukup nggih. Akhirnya ulun pribadi mohon ampun, mohon maaf, mohon ridha, mohon daripada dimaafkan apabila ada kesalahan atau kehilapan, baik itu sengaja ataupun kada sengaja. Akhirnya ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul kurus sekumpul. Kemudian kita menginjak kepada acara yang ke-7 yaitu tahlil. Kemudian diteruskan dengan doa-doa. Untuk tahlil kami mintakan dengan segala hormat kepada Pemanda Muhammad Mahri. Kemudian untuk doa haul kami mintakan dengan segala hormat kepada Ustadz Haji Muhammad Taufik Rahman. Kemudian untuk doa berjanji kami mintakan dengan segala hormat kepada Muhammad Rahmadi, dan doa selamat kami mintakan sekali lagi kepada Pemanda Muhammad Mahri. Kepada para pembaca kami persilahkan.